Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, saudariku, al-muslimin wal muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun sekarang Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat tiada tara, limpahan rahmat dan nikmat tiada terhingga, karunia Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa. Sadarlah saudaraku, sadarlah saudariku, kalaulah bukan Allah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, maka kita bukanlah siapa-siapa. Kalaulah bukan Allah Tabaraka wa Ta'ala mensupport hidup kita dengan aneka ragam rahmat dan nikmat, niscaya kita tidak akan bisa apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Puluhan tahun diberikan jantung yang sehat, puluhan tahun diberikan paru-paru yang sehat dan oksigen yang ada, puluhan tahun memiliki usus yang sehat, puluhan tahun memiliki tulang yang sehat, puluhan tahun memiliki ginjal dan pankreas yang sehat, puluhan tahun diberi makan, puluhan tahun diberi minum. Tanpa semua itu, pertanyaannya adalah, bisa apa kita? Tanpa semua itu, apa yang bisa kita lakukan? Kesuksesan apa yang bisa kita gapai dan kita raih kalau Allah cabut dari kita salah satu di antara nikmat itu? Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun menggunakan mata, puluhan tahun menggunakan telinga, puluhan tahun menggunakan lisan, puluhan tahun menggunakan kaki dan tangan. Namun sering sekali seorang hamba yang tidak mengerti agama atau kurang mengerti agama
tak merasakan bahwa kesuksesan dirinya karena Allah telah mensupportnya dengan aneka ragam rahmat dan nikmat luar biasa. Dan dia merasa kesuksesan dirinya itu adalah karena dirinya, karena kerja kerasnya, karena kepiawaiannya, karena ilmu manajemennya, karena keahlian dan keahlian yang dia miliki. Semua itu nihil kalau Allah tidak memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tadi kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu merupakan sebuah kewajiban yang amat teramat wajib bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepadanya, dan jangan pernah kita sombong kepada Allah. Camkan baik-baik saudaraku, saudariku di hatimu. Jangan pernah sombong kepada Allah. Negeri di mana antum sebutkan tadi, negeri manusia-manusia sombong kepada Allah. Sehingga keberadaan manusia-manusia sombong di sekeliling Anda sangat mungkin mempengaruhi diri Anda. Sangat mungkin mempengaruhi sikap Anda kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pola hidup materialis, pola hidup percaya kepada kemampuan diri, pola hidup kesuksesan kita yang membuatnya. Semua itu mungkin terlalu banyak orang-orang seperti itu dengan sifat itu di sekitar Anda, berbaur dengan dirimu, berbicara, bercakap-cakap dengan Anda, sehingga mengeluarkan kata-kata yang bisa masuk ke hatimu melalui telingamu, sehingga mempengaruhi hati itu. Terasa atau tidak terasa, hati itu mulai berubah seiring dengan apa yang sering terdengar, seiring dengan apa yang sering terlihat, seiring dengan filosofi kehidupan orang-orang di sekitar. Dan manusia dengan tabiat kehidupannya adalah manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Apa yang ada padanya mempengaruhi orang sekitarnya, dan apa yang ada di sekitarnya mempengaruhi dirinya. Maka mawaslah, berhati-hatilah. Hidup hanya sebentar, sebentar lagi kiamat. Justru hendaknya semakin banyak orang-orang yang tidak peduli kepada Allah karena merasa mampu, merasa bisa, merasa berkuasa, semakin membuat Anda harusnya dekat kepada Allah dengan mengatakan, terlalu banyak orang-orang yang tidak mengerti Engkau ya Rabbku di sekitar diriku, dan jadikan aku orang yang tahu siapa dirimu, orang yang tahu siapa Engkau, dan aku sadar siapa diriku yang sebenarnya. Jaga aku ya Rabbku dari pengaruh jahat orang-orang yang ada di sekitarku, masuk ke hatiku sengaja atau tidak sengaja, terasa atau tidak serasa. Jadikan aku hambamu yang ingin selalu patuh dan taat kepadamu, ingin ikut perintah dan laranganmu, mudah diatur oleh aturan-aturanmu.
tidak sombong, membusungkan dada kepada manusia, apalagi kepada Engkau, wahai Allah Ta'ala. Jadikan aku hamba yang patuh dan taat, mudah tunduk dan mudah diatur. Menyadari bahwa hidup ini adalah milik-Mu, diriku adalah milik-Mu, semua yang kupunya adalah milik-Mu. Engkau amanahkan kepada aku untuk aku gunakan dalam kehidupanku sebelum Engkau ambil kembali, dan Engkau mintai dariku pertanggungjawaban atas apa yang Kau berikan kepada aku. Tak mudah menjadi manusia seperti ini. Ini negeri yang penuh kaum muslimin dan kaum muslimat, apalagi di negeri yang sedang Anda tempati. Akan tetapi, surga adalah surga. Dimanapun bisa dicari, dimanapun bisa diraih. Tempat tidak membatasi, lingkungan tidak mempengaruhi, asal engkau berdiri di atas jalan yang lurus dan benar, dan berjalan di atas kebenaran itu sampai mati. Engkau adalah malaikat dirimu, penolong dirimu untuk selamat dari neraka, atau engkau adalah setan bagi dirimu, penyeret diri itu ke neraka. Hidup untuk surga dan neraka, Allah memberikan kepada engkau pilihan. Yang mau ke neraka, yang mau ke surga, ke surga. In hiya illa a'malukum wahsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Apa yang kalian terima di akhirat nanti, wahai hamba-hambaku, kata Allah, apa yang kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, tak ada yang ditambah, tak ada yang dikurang-kurangi. Uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha. Aku hanya mencatatkan, aku hanya merekapkan, aku hanya menuliskan dengan catatan yang sangat serba lengkap. Kemudian kuberikan lagi kepada catatan itu. Silahkan kalian baca biografi diri kalian sendiri, nilai sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa akan mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan masing-masing. Setiap jiwa tergadai kepada amalnya sendiri-sendiri. Apabila dia gadaikan dengan gadaian baik, dia akan menerima kebaikan. Apabila dia gadaikan dengan amalan-amalan buruk, jangan salahkan Allah kalau keburukan itu yang dia dapatkan. Ayo sadari, hidup ini sangat teramat singkat. Yang sangat teramat singkat itu pun lebih setengahnya telah kita lewati. Kapan lagi kita akan serius kembali kepada Allah, pencipta langit dan bumi? Sudah lebih daripada separuh umur terlewatkan. Yang tersisa lebih sedikit daripada yang telah dilewati. Akankah yang tersisa ini masih terus digunakan untuk mencari dan mencari apa yang ada di dunia ini, dan lupa untuk mengumpulkan dan mengumpulkan untuk perjalanan panjang nanti? Akhirnya hanya engkau yang bisa memutuskan jalan hidup mana yang akan engkau tempuh, kemana engkau akan langkahkan kakimu, kemana engkau arahkan badanmu dan pikiranmu. Di satu sisi ada Nabi bersama orang-orang saleh, pengikut para Nabi. Di satu sisi ada syaitan, bersamanya kenikmatan-kenikmatan dunia dengan pencinta-pencinta dunia. Ada hartawan dengan harta yang melimpah ruah seperti Qarun dan yang semisal dengannya. Dan ada pula penguasa dengan kekuasaan tingkat tinggi seperti Fir'aun dan yang sejenis dengannya. Silahkan kau memilih kelompok mana yang kau cintai, kelompok mana yang kau sukai, dan kemana engkau akan menggabungkan dirimu. Jangan salahkan Allah manakala engkau menggabungkan dirimu bersama Fir'aun dan Qarun dan antek-anteknya, kemudian ia masukkan engkau bersama mereka ke nerakanya.
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap jiwa mendapatkan kebaikan dari amalnya sendiri, dan setiap jiwa merasakan keburukan buah daripada perbuatannya sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu telah tidak pernah menzolimi siapapun. Wala tuzlamuna fatila. Wala tuzlamuna naqira. Kalian tidak akan dizolimi walau setipis bulu, setipis kulit ari. Maka setipis apapun penzoliman itu mustahil terjadi dari Allah pencipta langit dan bumi kepada kita para hamba yang hidup di bumi. Tak mungkin. Allah tak pernah menzolimi. Allah tak pernah memberikan kepada kita keburukan yang bukan kita pelakunya. Allah tak pernah berikan kita dosa yang bukan kita yang mengerjakannya. Saudaraku, saudariku, kita sedang berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan. Dan Ramadan sudah diambang pintu. Sungguh pun demikian, tak ada kepastian kita akan bertemu dengannya. Sungguh pun demikian, walaupun hanya tinggal beberapa hari, tak ada jaminan kita akan memasuki pintu gerbang Ramadan. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan." Setiap jiwa tidak pernah tahu besok apa yang akan terjadi pada dirinya. Besok dia akan mengerjakan apa. Kita hanya tahu yang kita hadapi sekarang. Dan kita ingat apa yang telah kita kerjakan di masa lalu. Namun apa yang akan terjadi di depan, kita tidak tahu. Penumpang pesawat Adam Air yang berangkat dari Jakarta menuju Sulawesi mungkin telah telepon keluarganya, "Sambut saya di bandara, siapkan kendaraan untuk menjemput saya. 2,5 jam lagi saya akan bertemu Anda." Buktinya sampai sekarang jasad mereka pun tak ditemukan. Demikian juga dengan penumpang Mandala yang berangkat dari Medan menuju Jakarta. Mungkin telah berkata kepada keluarganya, "Sebentar lagi ayah akan bertemu dengan dirimu. Sebentar lagi bunda akan bersama kalian." Akan tetapi hanya beberapa menit di udara, mereka pun bertemu dengan ajalnya. Hal yang sama penumpang AirAsia dari Jakarta menuju Singapura di malam tahun baru di malam itu. Mungkin mereka telah siapkan acara, mereka telah buat rencana pesta, akan tetapi mereka tenggelam di air di sebelah Kalimantan, di perairan lautan di samping Kalimantan Tengah, sehingga akhirnya satu kata bahwa tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada kita keesokan harinya. Oleh karena itu, kepada Allah kita berharap. Darinya kita berharap, kepadanya kita meminta agar ia pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak dia yang mempertemukan kita dengan Ramadan, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Ramadan untuk selama-lamanya. Hanya dia saudaraku, hanya dia saudariku. Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan anak-anak kita, menciptakan seluruh dunia dan isinya, memberikan kepada kita seluruh yang kita punya sekarang ini. Hanya dia satu-satunya, di tangannya keputusan mutlak apakah kita bisa bertemu dengan Ramadan atau tidak. Hati tentu sangat berharap, namun kepastian tidak bisa dimiliki. Oleh karena itu, menengadahlah kepadanya, meminta kepadanya, berharap darinya. Allahumma ballighna Ramadan.
Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan mulia. Bahkan bulan yang paling mulia dari 10 bulan yang ada, yang diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia adalah Sayyidus Syuhur, penghulunya seluruh bulan, yang paling mulia dari seluruh bulan. Allah spesialkan dia untuk para hamba. Untuk para hamba, Ramadan adalah bulan spesial. Hamba yang mana? Hamba Allah Ta'ala. Hamba yang ingin menghambakan dirinya kepada Allah. Adapun kalau hamba yang tidak ingin menghambakan dirinya kepada Allah, tak ada fungsinya Ramadan bagi dirinya. Tak ada bedanya Ramadan dengan Sya'ban, Sya'ban dengan Rajab, Rajab dengan Dzulhijjah untuk dirinya. Dia tahu hari ini matahari terbit, sore nanti akan tenggelam. Yang dia tahu adalah dunia dan materi yang ada di dalamnya. Dunia dan apa yang ada di depan matanya. Sedikit pun hati mereka tidak ingin untuk menabung untuk kehidupan akhirat. Maka untuk hamba-hamba yang seperti ini, apa guna Ramadan baginya? Apa fungsi Ramadan baginya? Yang ada dia malah ketawa. Ada apa manusia tidak makan dan tidak minum? Namun kita adalah hamba yang ingin patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Ramadan adalah bulan spesial yang Allah spesialkan untuk diri kita. Kenapa Ramadan adalah bulan spesial? Karena di dalam Ramadan itulah segala cita-cita kita. Segala cita-cita hamba berada di bulan Ramadan yang mulia. Segala keinginan tertinggi, cita-cita teragung, tujuan hidup kita yang paling tinggi, sangat mungkin kita raih dan kita gapai di bulan Ramadan. Saudaraku, saudariku, bukankah cita-citamu ingin dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Allah? Kalau iya, Ramadan adalah jawabannya. Saudaraku, saudariku, bukankah Anda adalah orang yang berdosa dan Anda ingin dosamu dihapus oleh Allah Ta'ala, dimaafkan oleh Allah Sang Pencipta? Kalau iya, maka Ramadan adalah solusinya. Ramadan adalah jawabannya. Saudaraku, saudariku, bukankah engkau ingin pintu surga terbuka untukmu? Pintu neraka ditutup darimu? Kalau memang iya, Ramadan adalah solusinya. Ramadan adalah jawabannya. Saudaraku, saudariku, bukankah Anda ingin menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga Allah? Maka Ramadan adalah solusinya. Yang tahu Ramadan, maka dia akan sangat memuliakan Ramadan. Yang tahu Ramadan, maka dia akan sangat merindukan Ramadan. Apabila seorang muslim dan muslimah ditanya, apa kewajiban Anda di bulan Ramadan? Dia bisa menjawab bahwa saya diwajibkan Allah untuk berpuasa. Bahkan sebagian besar dari mereka tahu ayatnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Akan tetapi, sayang 1000 kali sayang. Akan tetapi, sayang 1.000.000 kali sayang. Banyak orang yang hafal ayat ini, namun tak mengerti artinya.
Mereka hanya mengerti terjemahannya, artinya tak mengerti. Atau mungkin kalimat lain saya mengatakan mereka hanya mengerti artinya, akan tapi kandungan maknanya tak mereka fahami. Ditanyakan kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa yang Allah tuntut darimu di dalam ayat ini, wahai hamba, wahai saudara, wahai saudari, wahai muslim, wahai muslimah. Mereka berkata, Allah menyuruh saya berpuasa. Puasa apa yang Allah perintahkan kepadamu? Allah menyuruh saya untuk tidak makan, untuk tidak minum, meninggalkan makanan dan minuman, dimulai dari terbit fajar, waktu masuk sholat subuh, dan berakhir dengan tenggelamnya matahari, waktu masuk sholat maghrib di hari itu. Apakah ini kandungan makna ayat yang Anda tahu? Dia jawab, iya. Apa kandungan makna lainnya? Dia jawab, tidak tahu. Sehingga apa yang Anda pahami dari ayat ini, wahai saudaraku? Dia katakan, itulah yang saya pahami dari kandungan ayat. Ini yang saya katakan, tahu arti tak tahu makna. Ini yang saya katakan, tahu terjemahan tak tahu arti. Kalau begini cara pemahaman saudaramu, saudaraku, saudariku, yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, dengan media yang Allah mudahkan, saya ada di Indonesia, di ibu kota Jakarta. Anda sedang berada di negeri yang jauh di sana. Kalau ini pemahaman Anda tentang ayat ini, maaf, saya katakan, Anda hanya tahu terjemahan, tak tahu arti. Maaf, saya mengatakan, Anda hanya tahu arti, tak tahu makna. Dan ini pemahaman banyak orang tentang ayat ini. Dan ini yang ada di benak banyak orang ketika membaca ayat ini. Hanya semata-mata tak makan, tak minum, tak berhubungan badan suami istri dari waktu subuh mulai masuk sampai masuknya waktu maghrib. Habis. Sampai di situ. Padahal kandungan ayat ini dalam sekali. Kandungan ayat ini hebat sekali. Maknanya yang dalam sekali. Namun menjadi dangkal oleh pemahaman mereka-mereka yang tadi kita katakan tak mengerti arti ayat. Bersama saya beberapa menit ke depan, saudaraku, mari kita fahami ayat ini dengan baik. Agar nanti kita amalkan dengan baik ketika datang bulan Ramadan.